Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Pacar Keleng 5 186 Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang diperoleh pada modul 1.1 diantaranya, pendidikan dan pengajaran merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dan selalu berjalan beriringan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan membentuk siswa yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter yang berbudi pekerti luhur. Pendidikan juga harus berpihak pada murid. Saya akan merefleksi melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centered. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran saya lakukan cenderung guru menjadi peran utama di mana saya terlalu banyak ceramah, sedangkan siswa hanya duduk diam mendengarkan penjelasan dari saya. Kedua, tujuan pembelajaran yang dicapai hanya melihat aspek kognitif saja. Pada saat melakukan pembelajaran, jika anak-anak telah mendapatkan nilai di atas KKM, maka tujuan pembelajaran saya anggap sudah berhasil. Yang ketiga, siswa tampak pasif dan motivasi belajar siswa yang rendah. Saya sering merasakan saat saya melaksanakan pembelajaran, siswa cenderung duduk manis dan diam saja. Jika saya bertanya kepada siswa, mereka tidak memberikan respon. Yang keempat, guru hanya terfokus suasana di dalam kelas. Saat pembelajaran, saya cenderung menciptakan suasana yang menurut saya nyaman bagi saya, yaitu suasana di dalam kelas dengan siswa duduk tenang, tidak ramai, dan siswa mendengarkan materi yang saya jelaskan, meskipun siswa tersebut tidak memahami materi yang saya anggap mereka sudah paham, tanpa saya melakukan refleksi terlebih dahulu. Yang kelima, guru tidak memahami karakteristik siswa. Saya cenderung menyamaratakan anak sesuai dengan zona nyaman saya tanpa melihat perbedaan anak. Perubahan pemikiran dan perilaku yang terjadi pada saya setelah mempelajari modul ini yaitu pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Setelah mempelajari modul ini, pembelajaran di kelas saya yang awalnya hanya berpusat pada guru, kini saya mulai melakukan perubahan dengan melakukan pembelajaran yang melibatkan siswa pada setiap kegiatan sehingga siswa lebih aktif saat belajar di kelas. Melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Pembelajaran yang saya ajarkan meliputi dari berbagai aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosial budaya, dan spiritual. Memahami cara belajar anak. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memahami bagaimana cara belajar murid saya karena saya sadar bahwa setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, secara tidak langsung kita juga akan dapat memahami karakteristik siswa. Memberikan kebebasan kepada siswa saat belajar di kelas. Dengan memberikan kebebasan belajar kepada siswa, diharapkan mereka dapat mengeksplorasi kemampuan yang terdapat pada dirinya. Namun, meskipun siswa diberi kebebasan dalam belajar, guru juga tetap memberikan bimbingan kepada siswa. Adapun langkah-langkah yang akan saya terapkan supaya kelas saya mencerminkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya merancang model pembelajaran yang interaktif,
Model pembelajaran interaktif yang dimaksud di sini adalah pembelajaran yang selalu melibatkan siswa, sehingga siswa dapat belajar di kelas dengan suasana yang menyenangkan. Menerapkan pembelajaran dengan integrasikan kearifan lokal dan sosial budaya di lingkungan sekitar. Meskipun perkembangan zaman saat ini sudah menuju pada abad ke-21, namun penerapan proses pembelajaran seharusnya dengan mengintegrasikan kearifan dan budaya lokal yang ada di daerah sekitar supaya dapat membentuk siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Memberikan kemerdekaan kepada siswa dalam belajar. Dengan memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa secara lahir dan batin, siswa dapat menggali dan mengekspresikan dirinya dalam belajar. Menerapkan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang kita lakukan hendaknya menyesuaikan dengan kodrat alam, yaitu kemampuan yang terdapat pada masing-masing siswa, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Selain kodrat alam, kita juga harus memperhatikan kodrat zaman, yaitu melakukan pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi zaman saat ini. Membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti luhur. Dengan melakukan pembiasaan mulai dari pembiasaan 5S, melakukan pembelajaran di kelas dengan menumbuhkan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti luhur. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.